Kita memerlukan persiapan menjelang akhir zaman. Persiapan yang kedua bagi orang percaya adalah menjaga pengharapan yang tetap kuat. Menjaga pengharapan yang tetap kuat. Dari Ibrani pasal 6 ayat 19. Saya akan baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal yang namanya jangkar ada digunakan di kapal-kapal yang besar. Jangkar itu digunakan sebuah kapal ketika dia ada di dermaga dalam rangka dia nggak boleh terombang-ambing atau terseret oleh arus. Maka dia perlu jangkar itu dilabuhkan ke dasar laut, ke dasar air. Sehingga sekalipun kapal ada di tengah air, dia tidak akan terbawa arus. Dia akan tetap kokoh berpegang. Itulah jangkar. Maka dalam sudut kekristenan, rupanya yang menjadi jangkar bagi kita adalah harapan. Kalau jangkar itu memegang kapal agar sangat kuat dia di perairan, maka harapan itu seperti jangkar tetapi bukan ke laut, melainkan menembus kota dan ruang maha suci di surga. Ke surga. Harapan itu tak nampak. Justru kalau nampak bukan harapan lagi. Surga pun tidak kita nampak. Tetapi harapan menembus sampai ke surga. Betul memang kita manusia tidak melihat Tuhan. Tapi dalam keterbatasan kita yang tidak melihat Tuhan itu, kita punya iman dan punya harapan. Sehingga kita tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus dunia ini. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Maka di akhir zaman ini, semua orang percaya perlu memegang harapannya tetap teguh. Kenapa? Karena janji kedatangan Tuhan kali kedua untuk mengakhiri dunia ini sudah berjalan ribuan tahun. Itu sebabnya muncul banyak penyesat, pengejek-pengejek. Mana janji kedatangan Tuhan itu paling tidak sudah kita baca di tulisan Petrus. Di mana janji tentang kedatangannya? Sudah berulang-ulang generasi. Sudah banyak meninggal nenek moyang kita. Dan janji itu tetap kita dengar. Sampai hari ini, mana buktinya? Maka ketika orang percaya kehilangan harapan, akan sangat mudah dia terseret arus dunia ini. Dan sekarang kita yang hidup di tahun 2024 berarti jarak dari munculnya janji itu ketika Kristus Yesus datang kali pertama sampai hari ini sudah sekitar 2000 tahun. Pengejek akan semakin kuat, semakin banyak. Dan malahan penderitaan berjalan sampai hari ini seperti ditulis oleh Paulus. Tetapi kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari hari ke hari. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mengakui bahwa rupanya dalam kehidupannya sebagai manusia, menjadi rasul, menjadi pelayan Kristus, dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia mengalami kemerosotan manusia lahiriah, tubuh yang semakin kurang sehat, semakin lelah. Manusia ini rupanya semakin dewasa akan semakin kuat, tapi kemudian menurun merosot. Bertumbuh, bertumbuh semakin kuat, semakin kuat, semakin dewasa. Tapi pada puncaknya dia akan kembali turun, merosot, merosot, makin kurang sehat, makin banyak penderitaan, makin cepat lelah, dan sebagainya. Penderitaan ringan itu kita alami. Penderitaan ringan menurut Paulus dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan.
Manusia batin tak boleh ikut merosot. Manusia lahiriah memang akan merosot. Maka kemana fokus kita? Kita sadar bahwa semakin hari tubuh kita ini makin merosot. Mudah masuk angin, mudah sakit, mudah lelah, sesak nafas, bekerja sedikit keras, sakit, bekerja sedikit keras, masuk angin, bekerja sedikit keras, pingsan, memikirkan satu dua hal, pusing, dan sebagainya. Tetapi secara batin, secara rohani, secara kejiwaan, secara unsur yang tak kelihatan mata ini seharusnya kita semakin meningkat. Betul memang tubuh saya lemah, sakit malahan, tetapi roh saya menggebu-gebu melayani Tuhan. Betul memang saya harus menghadapi penderitaan, rupanya masalah yang saya jalani tidak kunjung selesai. Saya berusaha menyelesaikan yang satu, ternyata masalah yang lain datang lagi. Malahan yang satu masalah belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Sepanjang hidup saya yang sementara di dunia ini, saya sudah menghadapi masalah demi masalah. Sehingga saya berpikir, memang manusia lahiriah ini akan selalu ada masalah selama hidup di dunia ini. Maka apakah fokus saya akan ke situ saja? Apakah saya akan habiskan energi saya menghadapi persoalan itu dan pikiran saya tercurah hanya untuk masalah itu? Jangan. Ternyata saya tidak boleh. Fokusnya hanya kepada masalah yang kelihatan mata ini. Saya tidak boleh habiskan energi untuk itu saja. Saya harus habiskan, tempatkan energi saya, malahan sebagian besar hanya kepada yang tak kelihatan itu. Harapan. Masalah ini saya nampak, tapi harapan saya bekerja bahwa ini masalah akan selesai dengan pertolongan Tuhan. Betul penderitaan ini kualami, tapi harapan itu akan menolong saya berkata bahwa saya akan melalui penderitaan ini dengan pertolongan Tuhan. Karena pegangan saya, sauh jangkar itu bukan kepada laut yang dalam, melainkan kepada surga yang kekal itu, kepada Tuhan yang hebat itu. Maka saya akan berharap kepada Tuhan. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Dengan pengharapan itulah saya tertolong bertahan menjalani hidup ini. Kalau hanya fokus kepada yang nampak di dunia ini, saya akan gagal, saya akan putus asa, kehilangan harapan. Tetapi ketika saya memandang kepada surga, saya akan bertahan. Hidup saya tidak lagi asal-asalan. Saya harus hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Saya tidak boleh sembarangan hidup. Kalau hari ini Tuhan berikan hidup di dunia yang sementara ini, saya tidak boleh hanya fokus di sini. Karena saya tahu sekarang bahwa hidup saya nantinya adalah dalam kekekalan surga. Sehingga hidup yang sementara ini saya lakukan, saya jalankan demi mempersiapkan hidup yang akan datang itu. Maka saya tidak mau hidup masalah-salah. Silahkan dunia semakin rusak, silahkan. Silahkan dunia semakin bobot, makin jahat, silahkan. Tapi saya tidak akan. Dalam Kristus Yesus saya punya pengharapan. Sekalipun dunia ini semakin merosot, saya akan berkata dalam Kristus Yesus dan berharap dalam Dia menolong saya supaya saya tidak ikut-ikutan merosot. Malahan semakin meningkat, semakin dewasa dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Haleluya.